Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah aplikasi komputer pertemuan keempat tentang aplikasi SwipeRx dan Meetscape. Ya, jadi kita bahas dari aplikasi SwipeRx dulu. Jadi aplikasi SwipeRx ini merupakan aplikasi khusus untuk tenaga kefarmasian, baik itu apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian, ya. Jadi aplikasi ini tersedia di App Store maupun di Google Play. Silahkan bisa kalian download di HP kalian masing-masing, dan tersedia di Indonesia, jadi tersedianya dalam bahasa Indonesia. Jadi SwipeRx ini kepake banget gitu ya ketika kalian akan mengumpulkan SKP ya melalui CPD. Kemudian nanti kalian juga bisa dapat akses tentang berita-berita terkait dengan kefarmasian, juga tentang lowongan pekerjaan, ya, terutama lowongan pekerjaan kefarmasian. Kemudian juga bisa terhubung dengan pengguna akun SwipeRx lainnya, gitu. Nah, ini tampilan SwipeRx. Kalau kalian nanti sudah download di HP kalian ya. Newsfeed ini tentang berita, Q&A pertanyaan dan jawaban, RX Club, kemudian ada Education. Nah, di tab yang bawah ini ada Home. Ini kalau Home ini yang muncul yang ini ya, tampilan ini. Kemudian ada Jobs untuk mencari pekerjaan, Connection ya untuk terhubung dengan orang-orang. Ini ada Update, kemudian ada Menu ya. Nah, untuk yang Education ini yang paling banyak digunakan biasanya. Ini ada CPD ya, Continuing Professional Development atau CPD. Ini berisi modul-modul pembelajaran yang mana nanti kalian bisa memperoleh SKP ya ketika kalian membaca modulnya dan menjawab pertanyaannya. Nanti ada SKP. Tergantung SKP-nya, bisa SKP untuk apoteker, bisa untuk SKP untuk TTK. Tujuannya nanti kalian mengumpulkan SKP adalah untuk keperluan resertifikasi ya. Kemudian ada drug information A to Z ya, ini berisi informasi tentang obat-obatan termasuk juga obat dengan brand name. Kemudian yang terakhir adalah report drugs, ini tempat untuk mengirim dan melaporkan temuan efek samping obat. Nah, misalkan tadi CPD ini saya klik ya, akan muncul tampilan seperti ini. Yang ini layar depannya ya. CPD modul ya, nanti akan muncul berbagai macam judul modul CPD ya. Misalkan yang ini tuberkulosis, epidemiologi, gejala dan diagnosis serta program penanggulangannya. Nah, di sini nanti ada keterangannya. Kalau dia 2 SKP untuk apoteker dan 2 SKP untuk TTK. Nah, kalau nantinya kalian setelah lulus nanti kan kalian TTK ya. Nanti kalian bisa pilih modul-modul yang ber-SKP untuk TTK ya. Ini bisa kalian pilih nanti karena ini ada SKP untuk TTK-nya. Nanti kalian tinggal open modulnya, nanti akan muncul seperti ini ya keterangannya. Kemudian nanti kalian open modul aja, nanti akan muncul materi pembelajarannya. Di akhir nanti akan muncul pertanyaan, di mana pertanyaan itu nanti kalian dari pertanyaan itu nanti akan, kalau misalkan kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan nilai minimum gitu ya, dengan nilai minimumnya, nanti kalian akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itulah nanti yang akan ber-SKP. Nanti sertifikat itu akan dikirim ke email kalian masing-masing, ke email yang terdaftar di SwipeRx tadi. Itu ya. Kemudian nanti CPD yang sudah pernah kalian coba atau sudah pernah kalian jawab atau yang sudah kalian kumpulkan SKP-nya itu bisa kalian lihat di profile kalian di My CPD History di situ. Nah, misalkan ini contoh yang punya saya ya, total CPD point atau SKP yang saya kumpulkan dari SwipeRx itu ada 4 SKP gitu ya. Misalkan ini di sini nanti akan muncul. Kemudian nanti bisa kalian
lihat di email kalian ininya sertifikatnya cuman kayak e-sertifikat gitu ya, bukan sertifikat hard tapi e-sertifikat. Kemudian kalau misalkan nanti kalian klik drag information A to Z ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian tinggal pilih saja mana yang kalian mau cari informasinya, atau kalian bisa ketikkan obat yang kalian mau cari. Misalkan saya mau cari Amoxan ya. Amoxan nanti ada dua pilihan, Amoxan yang biasa dan yang forte. Misal saya klik yang Amoxan forte, akan muncul informasinya ya. Komposisinya apa, form and strength-nya, pregnancy and breastfeeding, keamanan untuk ibu hamil dan menyusuinya bagaimana, kemudian dia termasuk golongan obat apa dan produsernya siapa. Ya, di sini kalau Amoxan tuh produsernya Sanbe. Kemudian kalau kalian klik yang report drug ya, ini akan muncul langsung terkonek ke BPOM ya, e-meso-nya BPOM. Ya, tinggal kalian klik. Nah, kemudian tapi ini hanya ketika kalian mengalami atau mendapati efek samping obat saja. Kemudian ketika kalian klik yang jobs yang bagian bawah sini ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah akan muncul lowongan pekerjaan yang ada saat ini ya, misalkan apoteker kah, TTK, aping dan sebagainya ya. Kalian tinggal pilih aja mana yang kalian tertarik untuk mencoba. Nah, kalau ini kan Wonosobo, Jakarta, Bandung, kan jauh ya. Nah, kalian untuk memudahkan, kalian bisa search atau filter jobs ya. Kalian tinggal ketik aja di sini, misalkan tenaga teknis kefarmasian. Atau nanti ada pilihan filter, kalian pilih aja kalian maunya yang di Lombok misalkan. Atau kalian ketikkan Mataram atau NTB, nanti akan muncul khusus lowongan pekerjaan yang kalian mau tadi yang ada di NTB misalkan. Atau kalian search-nya ini, karena kan kalau jobs ini sudah pasti hanya tenaga kefarmasian ya, jadi kalian bisa di search ini kalian klik aja NTB atau Lombok atau Mataram, jadi nanti fokus nyari kerjaan yang hanya ada di NTB saja atau di Lombok saja, Mataram saja atau Sumbawa dan sebagainya gitu. Nah, ini tampilan misalkan kalau kalian munculkan profil kalian ya. Jadi di profil ini bisa kalian edit profile ya. Kemudian di sini juga kalian bisa tambahkan work experience, misalkan kalian mau menambahkan pengalaman pekerjaan kalian. Kalian pernah bekerja di mana, tambahkan di sini. Atau kalian pernah PKL di mana, tambahkan di sini. Kemudian nanti education details, ini kalian tulis bisa kalian add education, nanti kalian tambahkan kalian pernah kuliah di mana saja ya. Nah, kalau nggak salah juga nanti di sini di profile ini kalian bisa tambahkan kurikulum vitae. Jadi ketika kalian mau ngelamar kerja, misalkan tadi ya kalian mau ngelamar kerja, misalkan diminta kirim kurikulum vitae-nya, itu bisa langsung kirim lewat sini, lewat aplikasi SwipeRx ini. Dan nanti ketika kalian ngelamar kerja, si pencari kerja tadi bisa langsung melihat ke profil kalian. Jadi dari sini dia bisa tahu, oh ini anak lulusan mana gitu ya, terus work experience-nya apa aja gitu. Dan kalian juga kalau saya nggak salah bisa kirim kurikulum vitae sekalian. Kemudian yang kedua, ini aplikasi Medscape ya. Ini bisa banget kalian pakai saat kalian kuliah sekarang ini, baik maupun nanti ketika kalian sudah bekerja ya, terutama ketika kalian ingin mencari informasi tentang obat dan penyakit. Ini juga bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store ya. Ini tampilan depannya. Ada drugs, interaction checker, condition, prosedur, decision point, kalkulator, pill identifier, dan sebagainya. Kemudian ada home, news, ini berita, education, save ya. Nah, ini kalau misalkan saya klik yang drugs, yang ini ya, ini akan muncul berbagai macam obat sama seperti tampilannya SwipeRx tadi ya. Misal saya di sini saya ketik valsartan, maka akan muncul seperti ini langsung valsartan. Ini nama brandnya misalkan adalah Diovan, contoh brandnya. Kelasnya atau golongannya adalah ARB, angiotensin renin blocker ya.
Kemudian di sini ada tampilan pilihan yang ingin kalian ketahui apa. Misalkan dosis sama indikasinya, ataukah interaksi obatnya, ataukah efek sampingnya, ataukah peringatannya, atau kalian mau lihat bagaimana keamanannya pada ibu hamil, bagaimana farmakologinya, bagaimana dia rute pemberiannya, bagaimana contoh gambar-gambar sediaan valsartan dan formulanya. Nah, misal di sini saya ketik dosis farmakologi dan interaksi ya. Ketika saya klik yang dosis dan indication, itu ada dua pilihan, dewasa dan anak-anak, adult and pediatric ya. Misalkan kalian mau lihat yang dewasa, nah dia sediaan yang tersedia di pasaran itu ada yang 40, 80, 160 sama 320 mg. Nah, misal indikasinya yang untuk hipertensi, di sini akan muncul ya pasien ya, dosisnya sekian ya. Kemudian kalau yang gagal jantung itu lain lagi nanti dosisnya atau bagaimana keterangannya. Kemudian kalau kalian klik yang farmakologi, nanti akan muncul mekanisme aksinya bagaimana, terus kemudian ATME-nya bagaimana ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasinya. Kemudian kalau kalian klik yang interaksi akan muncul seperti ini ya. Bisa kalian sort by severity atau keparahan, atau sort by name-nya. Misalkan saya sort by severity-nya, akan muncul ya yang kontraindikasi itu adalah dia valsartan kontraindikasi dengan aliskiren ya. Kemudian interaksi yang serius ya, yang disarankan untuk menggunakan alternatif lain ya, ini adalah obat-obatan yang berinteraksi serius dengan valsartan. Nah, di sini ada lisinopril. Misalkan saya klik lisinopril ya, akan muncul keterangannya bahwa valsartan dengan lisinopril itu dia keduanya akan meningkatkan toksisitas ya, karena dia bersinergis. Hindari atau gunakan alternatif obat lainnya ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan saya klik yang disease and condition, ini yang di paling depan, halaman depan tadi ya, disease and condition. Di sini akan muncul berbagai macam yang mau kalian ketahui, misalkan apakah anestesi, apakah cancer, ataukah tentang jantung, atau tentang gigi, dermatologi dan sebagainya. Misal saya di sini tertarik tentang infection disease ya, penyakit infeksi. Saya klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini, macam-macam penyakit dengan macam-macam penyakit infeksi ya. Ada bacterial infection, bone and joint infection, dan seterusnya. Misal saya tertarik yang lower respiratory tract infection, saya klik, nanti akan muncul berbagai macam penyakit saluran pernapasan bawah ya. Misal saya tertarik dengan COVID ya, coronavirus disease yang 2019 ya, yang pasien ya. Ketika saya klik, nanti dia akan muncul seperti ini. Diagnostic for coronavirus disease ya, 2019 pasien. Ini akan muncul berbagai macam tema materi lah gitu ya. Misalkan saya mau baca tentang ini yang what are the sign and symptom of patient with coronavirus disease ya. Tinggal saya klik, nanti akan muncul ini ya materinya, bahwa pasien coronavirus itu dia yang mengalami demam sekian persen, batuk, fatigue, anoreksia dan sebagainya ya. Nanti bisa menjadi bahan bacaan kalian. Baik, mungkin itu ya yang terkait tentang aplikasi di bidang kefarmasian ya. Keduanya bisa kalian download di App Store maupun di Google Play Store. Itu kalau menurut saya pribadi, keduanya itu sangat-sangat membantu ketika kalian perkuliahan maupun nanti ketika kalian sudah lulus gitu ya. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komen Classroom. Saya tutup, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.